Ya, jadi ini kasusnya roda belakang sebelah kanan. Ketika kendaraan ini berjalan maju, ini posisi pengereman itu tidak masalah. Cuman pada saat mundur antara tromol ini dan kampas ini ada pergesekan, berbunyi seperti tergesek. Saya akan mencoba melihat kasusnya ini masalahnya seperti apa. Kita cek komponen yang ada di sekitar ini. Ini jadi ini ada masalah master rem bawah ini. Ada dua piston di sini. Piston yang di sebelah kanan atau kiri ya, kanan. Ini sebelah kanan ini. Kiri lah. Ini bergerak bagus. Artinya dia mau bergerak maju mundur. Cuman yang di sebelah kanan ini macet. Kiri macet. Dia tidak mau bergerak. Untuk itu saya mau mencoba perbaiki master yang bawah ini. Saya akan lepas rangkaian yang ada di dalam ini. Ini saya akan buka silinder masternya dulu. Di belakangnya ini ada pipa masuk minyak rem, kita harus buka dulu. Udah terbuka pipanya, ini minyaknya keluar ini. Dan ini mudah-mudahan nanti kalau berhasil ada manfaatnya untuk sedulur semua yang pemula-pemula, yang gemar untuk otak-atik otomotif ya. Kita mempelajari kasus-kasus yang ada. Jadi bagaimana cara mendeteksi masalah pada unit kendaraan dan bagaimana cara untuk mengatasinya, kemudian bisa menemukan kira-kira apa penyebab daripada kasus tersebut. Ya, kita lanjutkan. Kita pakai kunci 10. Sudah mulai gerimis, mau hujan seperti ini. Udah lepas ini dulur. Ini saya akan buka silinder masternya. Pertama saya akan buka penutup karet. Nah, ini yang bisa dibuka. Ini masih bekerja dengan baik dan belum bocor ya. Kalau bocor di sini ketika kita buka penutupnya ini terdapat minyak rem. Jadi di sini basah. Berarti silnya yang di sini masih bagus ini. Nah, yang kedua. Yang tadi keras sekali ini. Ini ada pernya. Ini keras banget. Terpaksa harus melepas piston yang di dalam ini dengan sedikit agak paksaan. Saya terpaksa menggunakan pukulan ya. Dulu pelan-pelan. Kita harus dorong dari dalam sini. Ini saya menggunakan ini bekas gagang sapu. Tujuannya saya menggunakan ini adalah supaya tidak merusak yang di bagian dalam. Karena kalau menggunakan besi bisa melukai permukaan daripada boringnya ini, sehingga nanti bisa mengakibatkan kebocoran. Mudah-mudahan ini masih bisa dilepas dan bisa diperbaiki. Tetapi nanti kalau tidak bisa ya terpaksa harus diganti. Ini saya akan berikan tumpuan ini diameternya lebih besar. Saya menggunakan kunci sok berapa ini? 27 kalau tidak salah. Akan balik begini. Kemudian saya pukul. Masih bergerak, bisa bergerak. Artinya masih bisa lepas. Keluar. Mudah-mudahan silnya tidak rusak. Lihat kondisinya seperti ini. Kalau bisa diperlihatkan di sini, kalau bisa lihat
Kalau dilihat dari permukaan boringnya ini masih bagus, belum ada keausan. Nanti saya akan coba bersihkan, mudah-mudahan nanti bisa bekerja dengan normal. Saya akan bersihkan dengan air dan menggunakan amplas nomor 2000. Ini saya kasih sabun sedikit ya, tujuannya supaya bersih. Jadi ada endapan-endapan lumpur halus di sini akan hilang. Bagian dalam ini kita gosok dengan menggunakan amplas nomor 2000. Pelan-pelan saja. Nah, ini kotorannya terbawa ini. Nah, intinya hanya membuang kotoran saja dan diupayakan tekanannya juga dipertahankan, jangan sampai menggerus daripada permukaannya ini. Nah, ini kotor sekali. Kalau memperbaiki master silinder ini, utamanya cek dulu di bagian dalamnya ini. Kalau sudah ada keausan atau goresan, sebaiknya kita ganti saja, karena akan berisiko menimbulkan kebocoran. Tapi ini masih bagus ini. Nanti akan saya coba pasang kembali. Setelah bersih saya akan keringkan dulu dengan menggunakan kain. Misalkan ada yang menanyakan, Pak, di rumah tidak ada kain, adanya tisu. Kalau menggunakan kaos bekas bagaimana? Oh, boleh. Yang penting intinya di dalam ini bersih dan kering. Jadi misalkan nanti di rumah ada yang mengalami trouble pada kendaraannya, kasusnya sama, bisa dicoba dan bisa dipraktekkan. Ini tadi piston yang tidak mengalami kemacetan. Memang sudah ada keausan di sini, cuman belum seberapa. Masih bisa digunakan. Diupayakan jangan meninggalkan air karena bisa menimbulkan karat atau kotor. Nah, ini piston tadi yang macet. Nanti kita akan gosok pelan-pelan. Saya putar. Ya. Nah, sudah bersih. Saya akan pasang kembali seperti semula. Ini sebelum memasukkan piston, kalau bisa jangan sampai terbalik ya. Jadi ini tadi piston yang tidak macet, kita kembalikan pada posisinya, yaitu sebelah kanan. Nah, sebelum dimasukkan, saya akan berikan sedikit pelumas di sini. Saya menggunakan oli. Ini kita masukkan. Kita tutup. Setelah itu baru per. Nah, kita masukkan. Kemudian ini piston kedua kita masukkan, posisinya tadi yang macet di sebelah kiri. Kita berikan pelumas lagi sedikit. Karet pelindungnya kita pasang dan kita masukkan kembali. Nah, kita coba cek. Nah, ini tadi yang macet ini. Sekarang sudah berfungsi. Kemudian satunya. Jadi dua-duanya ini sudah berfungsi dengan baik. Jadi kalau menurut saya, semua jenis kendaraan yang masih menggunakan silinder master atau master silinder atau apa ini pada dasarnya sama, kerusakannya sama. Jadi mau merek apapun, cara memperbaikinya kalau menurut saya demikian. Ya, sekarang saya akan pasang kembali pada posisinya.
Nah, ini sudah mulai bekerja dengan baik, sudah bisa berfungsi dua-duanya. Di bagian permukaan kampas ini akan saya amplas sedikit untuk menghindari slip dan menambah kepakeman. Bersihkan. Dan kalau bisa di bagian permukaan ini terhindar dari bahan pelumas seperti oli dan stempet. Iya. Ini posisi sudah kembali seperti semula. Jadi tadi penyebab utamanya adalah karena piston yang di sebelah kiri tidak mau balik, kampas yang sebelah kiri mengembang sehingga mengakibatkan pergesekan antara kampas dan tromol ini dan mengakibatkan panas. Sekarang kita kembalikan pada posisi semula. Ya, untuk berikutnya saya akan buang angin yang berada di pipa saluran minyak rem. Untuk buang angin kita periksa dulu tangki minyak rem ini, karena tadi sudah keluar maka kita isi kembali. Setelah itu nanti kita akan kocok di bagian pedal rem dan nanti kita akan buang angin. Ya, tahan. Jadi diupayakan di dalam pipa ini harus dikeluarkan seluruh anginnya. Lagi. Tahan. Wes. Pembuangan angin sudah selesai. Sekarang tinggal pengecekan remnya. Yo, injak. Lepas. Nah, injak. Nah, berarti sudah bagus ini. Sekarang tinggal mengecek di bagian dalam posisinya sudah normal atau belum. Kita cek gerakannya. Nah, ini sudah bekerja dengan normal ini. Berarti kondisinya masih baik. Kita cek kebocorannya. Ya, ini kering ya. Tidak ada kebocoran. Berarti seal yang di dalam tadi masih baik. Ini juga kering ya. Demikian sedikit berbagi tentang masalah. Sekelumit tentang permasalahan yang ada pada roda mobil. Kadang memang sering kali terjadi kemacetan atau gancet istilahnya. Nah, ini sudah bisa diatasi, alhamdulillah. Dan tidak lupa untuk kawan-kawanku yang berada di penjuru pelosok tanah air yang jauh dari keramaian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.